Pemirsa Metro TV Lampung dan pendengar setia Radio Sai, kembali bersama dengan kami dalam talk show Belajar Kreatif Aman Covid. Kita akan berlanjut ke Pak Nasrullah. Pak, apa nih inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh teknokrat dalam pembelajaran selama pandemi ini? Baik, sebelum ke situ saya mengucapkan selamat buat UIN Raden Intan Lampung ini. Dia Green Metric #1 untuk perguruan tinggi keagamaan. Artinya kampus hijau itu. Luar biasa. Sebenarnya saya ingin mempromosikan juga teknokrat yang sang juara itu memperoleh penghargaan penyelenggara kemahasiswaan terbaik nasional dari kementerian. Apa Pak rahasia bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Boleh share ke kita? Kita juara-juara nasional, robot, juara ASEAN untuk kapal selam, juara Asia untuk pidato bahasa Inggris, dan juga mewakili Indonesia kejuaraan dunia bahasa Inggris, juga bahasa Jepang, yang lain-lain ya itu kira-kira. Banyak lagi yang lain-lain, bahkan juara paduan suara 15 negara kita situ, medali emas gitu. Selain itu juga mau membanggakan dikit ini, bahwa saya rektor terbaik Sumatera Selatan dari kementerian hadiahnya. Nah, satu lagi bahwa pelajaran daring atau online, teknokrat memperoleh penghargaan tertinggi, skor tertinggi untuk pembelajaran itu. Nah, dari situ kita bagaimana menularkan ini. Nah, ada satu yang kita bantu, kita kreativitaskan, itu kreativitas pendidikan. Dulu kan mahasiswa PPL, program pengenalan lapangan, mereka praktek ngajar langsung tatap muka di sekolah. Nah, kita ada program studi pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan itu, mereka mengajar online. Tapi sebelum mengajar online, sekarang ini ada di 40 sekolah ini Bu. Mudah-mudahan yang lain bisa, kepala dinas nanti kami mungkin bisa membantu atau kami difasilitasi itu. Jadi guru-gurunya juga ditatar untuk bagaimana mengajar online oleh dosen-dosen teknokrat di tempat di sekolahan itu. Nah, dengan begitu mahasiswa kita bantu mengajar online, guru-guru juga mengajar online dengan format yang sistem pendidikan jaringan Kemenristek-Dikti. Tapi nanti bisa kita sesuaikan dengan sistem formal di SMA, SMP, SD dan yang lainnya itu. Jadi kita sudah masuk ke sana. Nah, mahasiswa itu ternyata sangat senang dengan praktek itu. Pak, katanya kalau bisa kita ditambah lama nih katanya. Karena rupanya di antara mereka selain online ngasih ke mahasiswa, mereka online juga secara pribadi dengan siswinya mungkin begitu ya. Jadi kita sudah masuk dalam tataran melatih lagi guru-guru seperti itu ya Pak ya? Begitu ya. Oke. Jadi pendidikan online kepada siswa sekolah juga dibantu oleh mahasiswa kita yang dulu praktek mengajar di sekolah, tapi sekarang melalui online. Tapi sebelumnya bersama guru sama ininya kita sama-sama diberikan bagaimana cara-caranya itu. Kalau ini bisa lebih luas, tentu akan lebih banyak membantu lagi, bahkan bisa mungkin dengan divideokan dan sebagainya Bu. Baik, coba Pak. tulang bawak mau sponsori guru-gurunya membuat video apa saja lah itu pelajarannya. Baik, itu yang Pak. saya sampaikan satu kreativitas kita. Terima kasih. Kita beralih ke Bapak Alamsyah. Bagaimana Pak inovasi UIN Raden Intan selama pandemi ini? Ya, makasih. Memang musibah itu kita tidak inginkan, tetapi musibah selalu membawa hikmah. Nah, dunia kampus ini dunia mahasiswa. Mahasiswa kita tahu semua, kita pernah jadi mahasiswa, kritis, banyak dinamika yang kalau kita tidak bijak menyikapinya, itu akan menjadi sesuatu yang membesar dan sulit untuk dikendalikan, apalagi situasi seperti ini. Maka dunia kampus UIN juga seperti itu. Jadi di Raden Intan itu kita memiliki mahasiswa lebih kurang 30.000 mahasiswa dari berbagai daerah Lampung dan luar daerah, di luar negeri juga banyak, Malaysia, Thailand dan lain-lain. Nah, oleh karena itu selama pandemi kemarin itu dan akan ke depan juga, tidak ada pilihan, memang adalah harus full daring kita. Dan itu maka kita buka berbagai macam dosen-dosen diberikan, walaupun mereka sudah terlatih e-learning namanya sejak 3 tahun sudah Pak Rektor, Bapak itu. Tapi kita harus perkuat kembali, mereka juga kita berikan kreativitas, membuat video kepada mahasiswa, menulis buku.
Jangan lagi cetak, mohon maaf bukan tidak ingin percetakan cetak fisik. Tapi kondisi mahasiswa kita ini berbagai kemampuan, maka kita dorong cetak secara digital saja, e-book, buku referensi, buku ajar, cetak e-book, sebarkan ke mahasiswa. Kita minta tidak perlu dibayar. Kalau perlu penulisannya kita bantu penulisannya. Sehingga mahasiswa bisa punya buku, referensi, berbagai macam bahasa Indonesia dan segala macam, keilmuan, ada ilmu keagamaan umum dan segala macam, termasuk buku-buku ajar, sehingga mereka punya, mahasiswa tidak ada kendala harus membeli. Karena selama ini yang paling masalah mahasiswa itu kuota, internet. Karena untuk mengakses segala macam, itu segala macam. Nah oleh karena itu di samping ada buku e-book, digital library, perpustakaan kita digital, kita buka dengan segala kemampuan yang kita punya. Ada keterbatasan banyak sekali. Tapi demi untuk mahasiswa bisa kuliah, bisa selesai tepat waktu. Apapun kondisinya, kalau Anda bisa selesai kuliah semester ini, jangan tunda semester depan. Apa yang kurangnya? Oh kuliahnya, skripsinya, ganti skripsi dengan artikel. Terbitkan di jurnal. Skripsi tidak bisa artikel, buku. Translate juga bisa, menerjemah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kita hargai, kita uji, menjadi tugas karya ilmiah akhir, mereka bisa jadi sarjana. Tapi tetap terukur dengan standar-standar keilmuan perguruan tinggi. Nah oleh karena itu Mbak, karena kondisi mahasiswa seperti ini, maka kita buat kebijakan. Pertama adalah mahasiswa diberikan keringanan SPP, UKT. Ada dengan cara penundaan dibayar, ada dengan cara dicicil, ada dengan cara dikurangi SPP-nya. Kemudian kalau tidak bisa, kalau itu juga ada kita berikan yang kedua, mahasiswa kita berikan kesempatan bagi yang seharusnya selesai, kalau tidak kena DO, kita perpanjang. Ya 1 semester, 2 semester, 1 tahun lah paling lama. Yang ketiga, kebijakan penulisan karya ilmiah tugas akhir. Tadi kalau dalam bentuk skripsi, ada dalam bentuk laporan, ada dalam bentuk artikel, ada dalam bentuk buku dan segala macam. Sehingga tidak ada, yang terakhir, untuk ini 2 bulan ke depan, kita akan memberikan kuota internet bagi mahasiswa, karena bagaimanapun juga walaupun blended learning kita akan terapkan, tetapi intinya tetap adalah full daring juga, full online juga. Maka kita berikan kepada mahasiswa nanti itu kuota internet selama 2 bulan, sehingga selama 2 bulan bisa online. Kemudian mungkin di sela-sela itu juga ada peluang tatap muka untuk praktek, ya ada biologi, ada keagamaan dan segala macam. Nah inilah yang kreativitas kita buka dunia kampus, supaya tidak berhenti pengembangan keilmuan jalan terus, dan pendidikan anak bangsa tetap bisa diberikan fasilitas dan peluang untuk selesai. Pemirsa Metro TV Lampung dan pendengar setia Radio Sai, kita sampai pada akhir bincang dalam talk show Belajar Kreatif Aman Covid. Terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah hadir, yang sangat menginspirasi. Kita akan berjumpa kembali dalam talk show selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Delima Natalia Napitupulu mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.